Di balik kanvas-kanvas yang mengubah wajah seni modern, tersembunyi seorang pria yang mencintai bentuk, menghancurkan harmoni, dan menari bersama bayang-bayang perang dan cinta. Ia bernama Pablo Picasso. Ia bukan hanya pelukis, tapi mitos yang hidup. Dan dalam video ini, kita menyelami sisi jenius sekaligus sisi gelapnya. Pablo Ruiz Picasso lahir di Malaga, Spanyol, tahun 1881. Ayahnya seorang guru seni dan sejak kecil, Picasso sudah menggambar lebih cepat daripada anak lain bisa mengeja namanya sendiri. Di usia 9 tahun, ia menyelesaikan lukisan pertamanya, Le Picador, dan di usia 14 ia melampaui teknik ayahnya sendiri. Tapi jangan bayangkan Picasso sebagai anak jenius yang patuh. Ia gelisah, dan kegelisahan itu terus tumbuh. Ketika sahabatnya bunuh diri, Picasso memasuki fase kelam, periode biru. Warna dingin mendominasi, menggambarkan dunia yang sunyi dan kehilangan. Kemudian datang periode merah, lebih hangat tapi tak kalah tajam. Ia tak hanya menggambar dunia, ia membedahnya. Dan ketika ia bertemu ide-ide primitivisme dan topeng Afrika, sesuatu berubah. Dari sinilah lahir Les Demoiselles d'Avignon. Lukisan yang dianggap sebagai awal dari kubisme. Bentuk dihancurkan, wajah dipelintir, perspektif dikacaukan. Dan dunia seni pun berguncang. Kubisme bukan hanya gaya. Itu adalah cara melihat ulang dunia. Bersama Georges Braque, Picasso menciptakan dunia baru yang tidak bisa dilihat dari satu sudut. Setiap objek menjadi pecahan seperti ingatan, seperti mimpi. Tapi Picasso bukan hanya soal teknik, ia juga politik. Dan saat dunia mulai terbakar, ia pun ikut bicara. Pada tahun 1937, kota kecil Guernica dibombardir oleh pasukan Nazi atas permintaan Franco. Ratusan warga sipil tewas, dunia terdiam. Tapi Picasso menggambar. Lahir Guernica, lukisan raksasa yang memekikkan horor perang. Kuda menjerit, ibu meratap, lampu bersinar seperti saksi Tuhan. Lukisan ini tak punya warna. Hanya hitam, putih, dan abu-abu. Karena perang tidak pernah membawa keindahan, hanya luka. Tapi di balik kejeniusannya ada bayangan yang tak bisa dihapus. Picasso dikenal temperamental, manipulatif, dan seringkali menyakiti perempuan yang mencintainya. Banyak yang mencintainya, tapi banyak juga yang hancur karenanya. Dora Maar, Marie-Thérèse, François Gillot, nama-nama yang ada di lukisan tapi juga di ruang trauma. Picasso meninggal di tahun 1973, tapi jejaknya masih membelah dunia seni. Ia mengajarkan bahwa seni bukan hanya meniru, tapi membongkar, menyayat dan menantang. Apakah Picasso seorang jenius? Jawabnya adalah ya, tapi juga manusia yang kompleks. Picasso adalah pertanyaan, apakah kita bisa memisahkan karya dari penciptanya? Dan mungkin justru karena ketidaksempurnaan itulah, ia abadi. Historupa, menggali sejarah di balik kanvas waktu.